Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Limatoilah, biasa dipanggil Halim. Saya dari Universitas Al-Falah Sunia Kencong, Jember, dan saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pendidikan Islam. Dan yang pertama yaitu apa sih itu sistem? Sistem merupakan suatu komponen yang terstruktur dalam bentuk kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain, serta mendukung dalam keseluruhan komponen tersebut secara tepat. Lalu, apa sih itu pendidikan? Pendidikan Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan keislaman. Dan yang terakhir, apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bertujuan membimbing anak agar berkepribadian muslimin, yaitu pribadi yang tunduk dan taat pada aturan Islam, serta sebagai petunjuk jalan hidupnya. Dalam penjelasan Nur Uhbiyati, pendidikan Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Jadi, sistem pendidikan Islam merupakan suatu aturan dan komponen-komponen yang saling berkaitan serta berhubungan satu sama lain dalam melakukan pembelajaran dengan mengarah kepada pembentukan anak didik yang muslim serta dalam memperbaiki akhlak secara terstruktur dan materi ajar supaya tercapai tujuan dan yang baik dan efektif sesuai dengan tujuan dari sekolah tersebut. Terus di sini saya tidak akan menerangkan apa itu definisi sistem pendidikan Islam saja, tapi saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam pendidikan Islam dan problematika dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu komponen-komponen dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala dan sebagai Abdullah. Perincian-perincian itu telah diuraikan oleh banyak pakar pendiri Islam, diantaranya Atiyah Al-Abrashi mengemukakan perincian aplikasi dari tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Seperti yang pertama yaitu untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Terus yang kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, menumbuhkan roh ilmiah. Terus yang keempat, ada menyiapkan peserta didik dari segi profesional. Yang kelima, persiapan untuk mencari rezeki. Terus yang kedua, ada pendidik atau biasa kita sebut guru. Posisi pendidik sebagai orang dewasa menentukan perannya sebagai pendidik. Akibatnya setiap pendidik harus mencontohkan perilaku yang sesuai untuk pelajarannya. Sebaliknya, jika seorang pendidik berperilaku tidak baik dan tidak layak dicontoh, tidak hanya akan merugikan reputasi sebagai seorang pendidik, tapi akan juga merugikan perilaku pelajar yang dipercaya kepadanya. Jika diketahui ada pelajar yang berperilaku tidak baik di sekolah, dipercaya ada kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh perilaku pendidik yang tidak memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Terus yang ketiga, yaitu peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan menjadi manusia yang mempunyai ilmu
iman, takwa, serta berakhlak mulia. Sehingga menjalankan fungsinya harus dikembangkan potensi yang ada pada mereka agar semua kemampuan tergali. Tentunya dalam pengembangan potensi yang ada pada mereka agar semua kemampuan tergali. Untuk memberikan pendidik harus diberikan oleh orang yang bertanggung jawab, yaitu pendidik. Terus yang keempat yaitu materi. Secara pragmatis, teori belajar dapat dipahami sebagai prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atau sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Konsep dasar kurikulum yaitu suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep kurikulum dapat juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Menurut Sutrisno, ada 3 komponen kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Yang kelima yaitu metode. Metode pendidikan Islam tidak berbeda jauh dengan metode pendidikan pada umumnya. Di antaranya yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, demonstrasi, dan sebagainya. Namun demikian terdapat hal yang membedakan antara metode pendidikan Islam dengan metode pendidikan lainnya, yaitu pada nilai spiritual dan mental yang menyertai pada saat metode tersebut dipraktekkan. Yang terakhir yaitu ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Lingkungan tersebut dapat mempengaruhi anak didiknya. Antara lain, yang pertama yaitu lingkungan yang acuh terhadap agama. Lingkungan semacam ini ada kalanya agak sedikit tahu tentang agama. Terus yang kedua, ada lingkungan yang berpegang teguh terhadap pendidikan agama, tetapi tanpa keinsafan batin. Biasanya lingkungan yang demikian menghasilkan anak-anak yang beragama secara tradisional, tanpa praktik, dan beragama kebetulan. Terus yang ketiga yaitu ada lingkungan yang memiliki tradisi agama dengan sadar dan hidup tanpa kehidupan agama. Lingkungan ini memberikan motivasi yang kuat kepada anak untuk memeluk dan mengikuti agama yang ada. Terus selanjutnya ada problematika dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada faktor internal problematika pendidikan Islam. Apa saja problemnya? Yaitu yang pertama, ada kualitas tenaga pendidik. Guru kurang kompeten atau belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan metode pengajarannya secara kontekstual. Terus yang kedua, ada kurikulum yang belum terintegrasi. Kurikulum pendidikan Islam seringkali belum sepenuhnya menggabungkan nilai-nilai keislaman dalam ilmu pengetahuan untuk secara seimbang dan aplikatif. Terus yang ketiga, ada saran dan prasarana terbatas. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum didukung fasilitas yang memadai, baik dari segi teknologi maupun infrastruktur fisik. Dan yang selanjutnya ada manajemen kelembagaan yang lemah, kurangnya sistem manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola pendidikan Islam. Terus yang selanjutnya ada faktor eksternal problematika pendidikan Islam. Apa saja? Yaitu yang pertama, pengaruh globalisasi dan budaya luar. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku peserta didik. Yang kedua, ada kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat.
pendidikan Islam tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga dan lingkungan sosial. Kurangnya didukung biasanya menghambat proses pembentukan karakter Islam. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Kadang pendidikan Islam belum mendapatkan perhatian yang setara dari sisi perdamaian, regulasi, atau afirmasi kebijakan pendidikan nasional. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi yang tidak seimbang. Teknologi bisa menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi tanpa kontrol bisa membuat peserta didik terpapar konten negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan Islam yang ideal dan sesuai dengan tujuan pembentukan karakter Islam, perlu adanya upaya perbaikan menyeluruh, baik dari sisi internal maupun eksternal. Solusi dari problematika pendidikan Islam. Solusi yang pertama yaitu solusi peningkatan kompetensi guru, mengadakan pelatihan, workshop, dan pendidikan lanjutan untuk guru agar mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam secara kontekstual. Terus yang kedua ada pembangunan kurikulum terpadu. Menyusun kurikulum yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga spiritual dan moral, serta relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Lembaga pendidikan Islam perlu didukung dengan fasilitas modern yang menjunjung pembelajaran efektif, seperti teknologi pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium. Terus yang keempat yaitu perbaikan manajemen lembaga pendidikan, menerapkan tata kelola yang profesional dan akuntabel, termasuk dalam aspek perencanaan, pengelolaan dana, serta evaluasi proses pembelajaran. Terus yang kedua, solusi untuk faktor eksternal. Yang pertama, yaitu penguatan peran keluarga dan masyarakat, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan karakter dan spiritual anak, baik di lingkungan rumah maupun sosial. Terus yang kedua, ada peningkatan dukungan dari pemerintah. Pemerintah diharapkan memberikan perintah lebih dalam untuk kebijakan afirmatif, pendanaan, serta pengakuan yang setara terhadap lembaga pendidikan Islam. Terus yang ketiga ada pengawasan terhadap pengaruh negatif globalisasi. Pendidikan Islam harus responsif terhadap perkembangan zaman dengan cara memberikan pemahaman kritis terhadap budaya luar tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Terus yang keempat ada pemanfaatan teknologi secara bijak, mendorong pemanfaatan media dan teknologi digital sebagai alat dakwah dan pembelajaran yang mendidik, serta pengawasan terhadap konten negatif. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi problematika pendidikan Islam memerlukan perbaikan dari berbagai sisi, baik internal maupun eksternal. Sinergi antara lembaga pendidikan, tenaga pendidik, keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang berkualitas, relevan, dan mampu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Jadi, sistem pendidikan Islam adalah sistem yang terstruktur dan saling terkait antara komponennya, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki akhlak yang mulia, beriman, bertakwa, dan menjadi khalifah di bumi sesuai dengan ajaran Islam. Komponen utama pendidikan Islam meliputi tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode, dan lingkungan pendidikan yang islami. Namun, dalam implementasinya, pendidikan Islam masih menghadapi berbagai problematika, baik dari sisi internal, seperti kualitas guru dan kurikulum, maupun eksternal, seperti pengaruh globalisasi dan kurangnya dukungan masyarakat. Untuk itu,
Dibutuhkan perbaikan sistem secara menyeluruh agar pendidikan Islam mampu menjawab tantangan zaman dan menghasilkan generasi yang unggul dan berakhlak karimah. Itu saja dari saya. Saya Abdul Halim Athaillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.